Karena sekarang ini yang kamu terima, yang kita terima itu ya hanya cara nanam, cara nandur, ngosrot, umur sakmene mupuk, panen, kan gitu saja. Tapi mungkin kita tidak pernah detail untuk memahami apa itu bakteri, apa itu virus, apa itu tanah. Karena pelajaran yang diberikan oleh kita itu hanya pelajaran wawasan. Itu dampaknya apa? Akhirnya kita hanya tahu pembukuan sedikira sudah skill. Oh, canggih itu skillnya, tapi borosnya gak jamak. Gak bisa mengelola sistem keuangan, tidak bisa mengelola sistem dirinya, tidak bisa mengelola akal, pendengaran, penglihatan, karena tidak mengetahui fungsinya, tidak mengetahui koneksinya. Kemana koneknya otak, kemana koneknya mata, kemana koneknya telinga. Saat kita nggak mengerti, nggak mengetahui fungsi pada sebuah struktur, maka kita akan gagal paham. Kita tidak mengetahui persis tentang material, kita bisa gagal paham. Itu terjadinya kegagalan paham. Dan kita tidak bisa, nggak mau bertanya, itu juga bisa gagal paham. Sing nyemprot tadi kan, karena kan, ya untungnya sih, engkau arepe takok, sak durung takok tak semprot dhisik kan begitu. Yang ku takok lah kan gitu, semprot. Itu kan bisa jadikan gagal paham. Seperti pada saat, terkadang begini, ada sebuah jamaah, umpamanya, ini dawuh guru. Ini menjalankan perintah Allah. Umpamanya kita ngomong sing umum dhisik. Kita ini perintah Allah. Kenapa kamu nggak jalani gitu loh? Kalau kita di dalam jamaah kita supaya nggak nyindir, saya teruskan supaya nggak nyindir sana sini ke kita saja. Pada saat kita itu terkadang kita tuh ada program bebarengan kebersamaan melalui mungkin hari Minggu apa jenenge? Minggu bumi umpamanya begitu ya. Kemudian ada dawuh mungkin yang sekarang ini pisang yang kita menekan ke tim tanam lahan yang kosong bisa ditanami pisang emas dan pisang raja. Ketepatan dua pisang ini sebenarnya pisang apa saja sih? Ini kita kuatkan pisang raja, pisang emas itu kanya tinggi, kalsiumnya tinggi kan itu. Itu kan bisa untuk mengantisipasi yang saat ini kan sedang ramai itu kan hepatitis. Walaupun sebenarnya hasil labnya juga nggak begitu sih. Kemudian di dalam untuk mengantisipasi dan membersihkan itu adalah pisang sangat baik. Saya kembali. Jadi pada saat kita itu mengatakan bahwa ada yang kita ajak untuk minggu bumi atau kita gotong royong atau memahami sesuatu, iki dawuh guru, ayo kudu mbok lakoni, kita lakoni wong dawuh guru. Itu kita sepertinya kita gunakan asumsi kalimat ini dawuh guru itu sebenarnya untuk kekuasaan, apalagi jika ini adalah pengurus atau kepamungan, supaya jamaah itu manut, kemudian alat yang kita gunakan iki dawuh guru kan gitu. Terkadang ini kan menjadi gagal paham gitu ya. Bisa jadi ini menjadi gagal paham. Sepertinya memberikan satu pemikiran bahwa berarti dia tidak menjalankan dawuh guru kan begitu. Kita kan nuduh begitu. Terkadang kan begitu. Kalau itu sifatnya apalagi teknis, jadi kita tidak memaksakan kehendak dengan menggunakan asumsi iki dawuh guru kan gitu. Kan itu yang seharusnya kita juga pahami. Kan penekanannya kan musyawarah komunikasi. Kalau dia ternyata kalau dia enggak paham, kamu paksa, jadinya nanti malah menyalahkan ajaran. Bisa jadi kan begitu, gagal paham lagi. Dulu di masa-masa lalu peristiwa ini sangat sering.
bahwa kalimat dawuh guru itu digunakan untuk mendel, untuk ndelepne kancane. Itu dulu sering. Saya punya cerita, pangapunten, saya punya cerita. Saya itu sejak kecil itu punya sakit yang rutin, itu yang disebut dengan sakit gigi. Saya tuh punya penyakit gigi. Sehingga saya tuh kalau sakit kumat itu biasanya saya ambil paku, tak bong, abang tak lebori untuk mari kan begitu. Biasanya kan begitu. Suatu saat itu ada di Surabaya ada dokter jamaah saat itu. Ya. Kemudian ada jamaah begini, jamaah si M, katakanlah saya akan diikuti saja. Dia ngebel ke saya, Mas, di Surabaya nyepot untu Mas, sekarang sering loro cirine Mbah Yai. Ya selah wong aku ki ya cik ngajar. Terus dia matur Mbah Yai, matur Bapak, matur Mbah Yai. Itu Mas Hairul kan sering sakit untu Yai. Ya belen kan ta ben nyusul Bapak di Surabaya. Nggih. Terus dia ngebel saya. Mas, saat itu Bapak masih sugeng ya. Mas, apa? Budal di Surabaya saiki iki dawuh guru nyepot untu gitu loh. Ya itu oh gitu. Saya sudah matur, berarti kan sudah dawuh guru. Ini kan matur. Oh iya. Oke, kemudian saya tata-tata, kemudian dia ngebel, wis tekan ndi Mas? Urung. Mas iki dawuh guru, nyepot untu ki dawuh guru. Nek gak dilakoni kan guru tuh ora anak, ora bojo dan seterusnya, berarti kan melanggar dawuh guru. Saya enggak jadi persiapan, saya lepas pakaian, saya ganti normal kembali, saya mengajar kembali. Kemudian dia ngebel 1 jam kemudian. Wis berangkat, urung gak sido. Lah ngopo? Lah awakmu kan kondo, nek nyepot untu, loro untu kuwi dawuh guru. Saya itu mau ke Surabaya, saya malah ingat seluruh ustadz yang ada ini jika saya berangkat, berarti seluruh ustadz ini sama saja tidak menjalankan dawuh guru. Itu kok begitu? Karena mengajar itu juga dawuh guru. Dan saya sedang ada jam mengajar. Jika saya berangkat, berarti dawuh guru nyepot untu, berarti mengajar itu bukan dawuh guru. Jika saya ini lakukan, berarti seluruh ustadz itu berarti mengajar, itu bukan dawuh guru. Gimana sih? Dan yang kedua, jika nyepot untu itu dawuh guru, lah ya nek jamaah lah ya ompong kabeh. Enggak masuk akal caramu membuat narasi, membuat kalimat. Akhirnya masih posisi telepon dia matur Mbah Yai, Bapak mboten purun, kula dijawab ngene. Bapak saat itu ketawa, hahaha gitu. Lihat jirene kowe wong pinter, ngantingan lagi. Untungmu cik loro. Maksudnya pun Bapak, enggak untungmu ki cik loro. Nek pangapunten sampun boten. Oh iya keliru, aku keliru. Cik sering loro kan gitu. Nggih kadang-kadang Bapak. Lah mbok nyusul Bapak nek wis nyisihne wektu karo ben gak bolak-balik kumat. Nggih pangestunipun. Ya budal dhewe Pak, nggih kula tak ngebis mawon. Itu kemudian saya berangkat akhirnya. Ya berangkat. Terus ngebel, wis tekan ndi Mas, ke Mojokerto. Lah itu akhirnya kan di Bapak Dewi itu lagi budal mosok gak percaya. Enggak, ini tadi kan ada miskomunikasi
Apa? Saya sedang menjalankan dawuh guru sekarang ini. Apa itu? Bis. Pak bis ini kan juga dawuh guru kan. Nanti saya teko kono sampai di sana, kemudian sampai teko, kemudian kita ternyata copot untune kan malam, masih malam begitu. Itu kan. Jadi terkadang kita, saya ditanya, lewat nyapa kok diunak niki dawuh guru kok, terus saya sampaikan ke Bapak. Ya bener Masmu kan gitu ya. Bener Masmu. Ya padha karo mulang iki berarti itu dawuh guru kan. Le jelaske kudune piye? Nek nuwun dalem nggih. Iki apakah untune iki sering lara? Ini adalah data nek dokter sing pinter bisa menyelesaikan masalah sakit gigi. Apalagi Bapak di sini. Nek waktu budal Mas ben gak terus bolak-balik sambat ngene. Pokoknya begitu. Musyawarah lah gitu. Musyawarah. Nah, terkadang kita itu menggunakan kalimat dawuh guru tinggi mendel kancane. Parah nek pokoknya ngene kuncine ya. Nek bab duit nek pomone moro iki usaha iki kan nglakoni dawuh guru. Wis dingonoke iki wis langsung biasane langsung kegiatan usaha iki aku wis matur Bapak iki dawuh guru kan gitu kan. Ini kurang modal. Kowe nek duwe-duwe iki dawuh guru. Biasanya kan ngono. Ya wis larut tenan ta biasane. Berarti sing mbok lakoni selama ini dudu dawuh guru, mikirmu kan ngono kudune. Jadi dawuh guru itu utang itu, jadi dawuh guru kan gitu. Ini gunakan rasional dan hal yang baik. Kalau mengenai keuangan, kalau umpamanya cabang ada tarian ke pusat, itu pasti ada SK atau paling tidak pasti ada telepon dari saya. Jika enggak, berarti pasti enggak. Apalagi jika masalah keuangan. Ben gak kejebak konco-koncomu. Kalau kamu diantara kamu menjalankan karena dawuh guru, ya kamu rembuk yang sehat. Rembuk yang sehat. Jadi pada saat digunakan dasar, tinggi direk guru, iya enggak apa-apa. Aku gak iso urunan sakmono, saya gak bisa bayar segitu. Iki dawuh guru dalam hal teknis, guru-guru itu nggak ada yang bersifat dimutlakan. Itu yang kamu harus paham. Parameternya itu harus tahu. Gitu loh ya. Nggak gampang kejebak. Bohong menggunakan begini. Ini kan wujud tulung tinulungan. Ya tetap rasionalmu gunakan. Rasional digunakan, gak iso mangan tenan, gak sah ngomong, mesti harusnya sudah peduli begitu kan. Kan banyak yang terjebak karena menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya normal aja. Dalam kepedulian, empatik iya. Tapi terkadang itu dawuh guru digunakan untuk mendel kancane. Jadi kalau kamu itu hutang, dasar yang kamu gunakan untuk dedek guru, iya. Tapi berhitunglah dengan baik. Berhitunglah dengan baik. Kalau perlu sampai pemikiran sampai bawah. Apa iya aku gak iso mangan, nganti utang sakmene iki gak iso nyaur, apa jadinya? Itu juga harus kamu hitung dengan baik gitu loh. Jadi tidak mudah pinjem, tidak mudah hutang di bank kemboso waktune entek dilelang bingung kan gitu. Ya kadang terpaksa ke saya cerita begini. Mergo nek utang kan gak matur, nek nyaur kan matur biasanya kan gitu. Akhirnya sing kepotolan ya tetep ke
Dan permasalahan itu biasanya kita itu kan mendramatisir sesuatu ya, dan kita juga terkadang itu sering memutlakkan yang relatif dan merelatifkan yang mutlak. Ini akhirnya masalahnya numpuk. Beragama kita saat ini itu juga di sini, karena saat ini maka ambigunya besar sekali. Itu karena sesuatu yang mutlak itu direlatifkan, sesuatu yang relatif dimutlakkan.